Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang lapisan bumi. Subbabnya yang akan kalian pelajari yaitu tentang atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Perlu kamu ketahui, bumi terdiri atas 3 komponen ya. Yang pertama itu ada komponen gas, yang kedua ada litosfer, yang ketiga ada hidrosfer. Terus komponen lain buminya itu ada berupa es atau yang disebut dengan kriosfer, dan bagian tempat berlangsungnya kehidupan yang kita tinggali atau yang disebut dengan biosfer. Atmosfer. Nah, atmosfer ini adalah selimut udara yang mengelilingi bola bumi dan terdiri dari gas-gas, uap, air, dan debu. Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Misalnya asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang menghasilkan polusi di udara atau yang disebut dengan polutan, zat pencemar. Nah, polutan tersebut akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya menghasilkan asap. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin dan berhembus di permukaan bumi sehingga ke udara. Zat cair pada atmosfer sering kita jumpai yaitu berupa sekumpulan tetesan air yang terbentuk awan. Awan terbentuk karena proses penguapan air di permukaan bumi. Kemudian uap air tersebut menyatu menjadi awan. Ini adalah komposisi pembentuk gas atmosfer. Ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, serta ozon. Struktur atmosfer terbagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, serta eksosfer. Nah, ini berdasarkan ketinggiannya. Yang paling tertinggi adalah eksosfer, itu bisa mencapai 400 km dari permukaan bumi. Yang paling rendah itu adalah troposfer, sekitar 10 km. Lapisan atmosfer paling bawah itu adalah troposfer, ketinggiannya 0 hingga 10 km dpl. Tempat terjadinya fenomena cuaca, hujan, angin, awan, salju, serta suhu udara berkurang 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 meter. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Nah, sebagian besar bagian troposfer terbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi. Yang kedua ada stratosfer. Ketinggiannya 10 hingga 50 km dpl, tidak ada aktivitas cuaca, sebagian besar terdiri atas gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Nah, pada saat pesawat melintas di udara, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan, namun sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer.
Stratosfer memiliki ketinggian hingga 10-50 km. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau disebut dengan O3 yang akan kita bahas di bagian selanjutnya ya. Nah, lanjut ke mesosfer. Nah, mesosfer ini adalah ketinggiannya 50 hingga 80 km, menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Saat melihat fenomena meteor, kamu akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintas di bumi dan kemudian hilang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju ke bumi. Akan tetapi meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintas di bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Lapisan mesosfer menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Lanjut, ada termosfer. Merupakan lapisan panas, suhu naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius. Dapat membakar meteorit. Nah, ketika kamu melihat pesawat ulang-alik milik NASA bersama dengan peluncuran teleskop Hubble, pernahkah kamu berpikir di mana teleskop Hubble tersebut berada? Apakah masih di dalam bumi atau mungkin di luar? Teleskop Hubble ternyata memiliki massa mengorbit pada lapisan atmosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian hingga 85-500 km dpl. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Wow, panas sekali ya. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion atau bermuatan yang disebut dengan ionosfer. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer, mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer, sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh. Eksosfer. Eksosfer adalah batas atmosfer terluar, ketinggiannya hingga mencapai 500 km dpl. Lapisannya sangat tipis, unsur penyusun utamanya adalah hidrogen. Pernahkah kamu melihat satelit? Nah, satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut masih berada dalam atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian 500 km dpl. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen, ya. Jika kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan karena eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekanan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya ya. Cuaca itu adalah keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama. Ini adalah komponen-komponen cuaca, ada suhu udara,
tekanan udara, kelembapan udara, angin, curah hujan, keadaan awan, serta intensitas penyinaran matahari. Nah, tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Alat ukuran disebut barometer. Isobar adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Pernahkah kamu melihat orang sedang memanjat pinang misalnya pada acara 17 Agustusan atau Hari Kemerdekaan Indonesia? Nah, untuk dapat mencapai puncak pohon pinang tersebut, peserta harus saling menopangkan dari bawah hingga ke atas seperti yang pernah kamu lihat. Pada kondisi tersebut, siapakah yang menahan paling besar bebannya? Pemainnya di atas atau di bawah? Ayo. Nah, menurut kamu? Kamu ingat bahwa salah satu sifat zat adalah memiliki massa. Gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki massa loh. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya apa? Molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekanan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut dengan tekanan atau tekanan udara. Seperti ilustrasi tentang pemain panjat pinang yang pernah kamu lihat, tekanan udara di dekat permukaan bumi juga lebih besar. Besar tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer, seperti yang pernah kamu lihat ketika kamu sedang mendaki gunung misalnya, atau berada di daerah pegunungan akan merasakan kesulitan untuk bernafas seperti biasa. Hal tersebut terjadi karena di daerah yang lebih tinggi jumlah molekul udara termasuk oksigen semakin sedikit. Kemudian ada lapisan ozon. Terdapat pada stratosfer, fungsinya itu untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari. Dan bahayanya, konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktunya. Gas CFC sangat berpengaruh dalam konsentrasi ozon. Menipisnya ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker katarak pada manusia serta merusak tanaman serta bahan pangan ya. Nah, ini adalah proses pemecahan molekul ozon oleh CFC. Bisa dilihat ya. Ketika CFC berada di atmosfer, sinyal ultraviolet memecah CFC. Kemudian atom klorin yang bebas mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul oksigen. Proses tersebut terus berulang ketika terdapat klorin di atmosfer. Senyawa yang dibentuk oleh reaksi klorin dan atom oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Akibatnya akan semakin banyak ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara atau yang disebut dengan Antartika. Fenomena ini disebut dengan lubang ozon. Pada tiap tahun konsentrasi ozon pada akhir bulan Agustus atau awal September mulai menurun. Pada bulan Oktober konsentrasi ozon mencapai titik terendah. Kemudian konsentrasi ozon akan terus naik dan lubang ozon akan hilang pada bulan Desember. Hasil pengamatan NASA menunjukkan bahwa lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 hingga 2010. Pada gambar tersebut terlihat warna biru tua menggambarkan konsentrasi ozon yang paling rendah. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 1990 hingga 2010 luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Hal ini menunjukkan dampak serius dari penggunaan CFC.
Ada litosfer. Litosfer adalah artinya sebagai berikut ya. Yang pertama itu dia memang berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti bebatu, sedangkan sepir yang berarti padat. Litosfer berasal dari kata litos artinya batuan dan sepir artinya lapisan. Nah, secara harfiah litosfer juga merupakan lapisan bumi yang paling luar atau disebut dengan kulit bumi. Litosfer terbagi menjadi 3, ada inti, mantel, dan kerak, serta mantel terbagi menjadi 2 berupa astenosfer dan mesosfer. Ini merupakan struktur bumi. Yang paling terluar adalah kerak bumi, yang kedua adalah mantel bumi, terus ada inti luar dan inti dalam. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Nah, berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan National Aeronautic and Space Administration atau yang disebut dengan NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Seperti yang kita ketahui ya, kebanyakan bola itu kan biasanya diselimuti dan memiliki lubang di dalamnya atau kosong di dalamnya, hanya diselimuti bagian luarnya saja. Tetapi coba kamu pikir, bagian bulat lainnya seperti telur atau bawang merah, itu ketika kamu iris bagian dalamnya ada kan? Nah, hingga saat ini bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukungnya dapat hidup dan tersedia di bumi, mulai dari air, udara, tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan. Hal ini termasuk berbagai mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Beberapa mineral contohnya seperti emas, besi, batu bara, dan beberapa mineral lainnya dieksplorasi dengan menggali hingga kedalaman tertentu. Misalnya pada PT Freeport tambang emas ya kan, yang ada di Papua memiliki kedalaman hingga 1780 meter. Kedalaman tambang batubara bervariasi ya, dari 100 hingga 350 meter. Nah, berdasarkan fakta tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa pada kedalaman tertentu bumi memiliki menyusun yang berbeda. Pada bagian dalam bumi juga tersusun dari sebuah cairan. Untuk mengetahui hal tersebut, kamu bisa mengamati proses video gunung meletus ya. Nah, nanti akan ibu bahas proses gunung meletus pada bab ini. Yang pertama kita akan membahas lapisan pada bumi dulu, yaitu tentang inti bumi. Nah, si inti bumi ini massa jenisnya 10 hingga 13 gram massa jenis. Strukturnya ada inti dalam, luar, dan kandungannya itu berupa besi dan nikel. Volumenya 20% dari volume bumi. Kemudian mantel bumi merupakan massa cairan liat yang sangat panas, terdiri dari silisium dan magnesium, berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari massa bumi. Massa jenisnya 4,5 gram sentimeter kubik. Kerak bumi. Nah, kerak bumi ini apa yang disebut dengan kulit bumi membentang di atas mantel bumi. Kerak getas dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi ya. Kemudian ada kerak terdiri atas 2, yaitu kerak benua dan juga ada kerak samudra. Nah, pembentukan bumi ini terbagi menjadi 2, ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen itu terbagi menjadi 3, ada tektonik, vulkanisme, gempa bumi. Sedangkan tektonik eksogen yaitu pelapukan, pengikisan, serta sedimentasi. Tektonisme. Apa itu tektonisme? Peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng.
Litosfer terdiri dari 6 lempeng utama, ada Afrika, Amerika, Pasifik, Eurasia, India, serta Antartika. Ini adalah teori tektonik lempeng, silakan dibaca dan dipahami. Kemudian ini adalah ilustrasi benua yang menyatu membentuk Pigea. Nah, Pigea itu adalah sebuah daratan yang sangat luas ya. Ini adalah ilustrasinya. Kemudian sekitar 200 juta tahun lalu semua daratan bergabung dalam sebuah benua raksasa yang disebut dengan Pigea. Kemudian berubah lagi 110 juta tahun lalu Pigea berpisah menjadi sejumlah daratan Afrika dan Amerika Serikat terbentuk. Kemudian benua-benua pada saat ini hanyutan benua tersebut berlanjut hingga sekitar 50 juta tahun lagi diperkirakan Amerika Utara akan berpisah dengan Amerika Selatan dan bergabung dengan benua Asia. Nah, pertanyaan dari Ibu, apakah Indonesia bisa hilang atau berubah? Bisa saja terjadi ya, karena bumi itu terus berubah. Nah, perubahannya itu tadi ya, ada berbagai caranya, ada tektonik yang berupa alamiah ya, atau gempa, bencana alam lainnya, sehingga struktur bumi menjadi berubah. Nah, ini adalah penyebaran penemuan fosil. Jika benua pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Misalnya struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland, Eropa Barat. Selain itu, struktur batuan di Amerika Serikat dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur batuan juga salah satu fakta pendukung bahwa benua pernah menyatu. Akan tetapi, teori pergerakan benua yang diajukan Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua terpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itu, teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu ya. Lanjut, ini adalah teori pergerakan dasar dikembangkan oleh Harry Hess. Teori tektonik lempeng. Teori ini proses bergesernya kerak bumi lempeng karena pengaruh arus konveks. Batas antara dua lempeng dikenal dengan sesar atau patahan ya. Nah, pada umumnya di daerah sesar, pada daerah yang lunak atau tekanan yang hebat, banyak terdapat gunung api dan sering terjadi gempa. Silakan disimak dan dibaca. Bila magma dan energi terus bertambah, akan terjadi hal-hal seperti ini. Yang pertama, magma akan menerobos lempeng di atasnya melalui retakan atau patahan dan terbentuk gunung api atau vulkanisme. Dua, bila tumpukan energi di daerah penunjam demikian besar, maka energi tersebut akan mampu menggoyangkan dan menggetarkan lempeng benua samudra yang disebut dengan gempa bumi. Lempeng yang saling bertumbukan dapat menyebabkan pergeseran lapisan batuan atau kerak bumi. Ujung kulit bumi bisa melengkung atau bahkan patah. Gejala ini disebut dengan tektonisme. Nah, ini adalah penjabaran gambar yang tadi. Yang pertama, kemudian yang kedua, terakhir ini adalah yang ketiga atau yang disebut dengan tektonisme, patahannya. Lanjut, ini adalah diagram lempeng di dunia beserta jenis pergerakannya. Di sini tertulis ada lempeng Amerika Utara, ya kan? Kemudian ada lempeng Arab, kemudian lempeng Amerika, lempeng Indo
Lanjut, jenis pergerakan lempeng itu terbagi menjadi 3, ada divergen, konvergen, serta geser. Divergen itu saling menjauh, konvergen saling mendekat, serta geser. Daerah lempeng yang pecah disebut fault atau patahan atau sesar terbagi menjadi 3 juga, ada sesar normal, sesar terbalik atau reverse fault, atau sesar geser strike slip fault. Ini adalah jenis-jenis sesar berdasarkan gaya yang bekerja pada lempeng. Nah, efek dari pergeseran lempeng itu bisa terjadi gempa bumi serta terbentuknya gunung api atau vulkanisme. Apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Terjadi akibat pergerakan kerak bumi, ya. Nah, ini adalah berdasarkan penyebabnya. Gempa bumi ada penyebabnya dari tektonik, vulkanik, runtuhan, serta tumbukan. Nah, istilah dalam gempa bumi: hipocentrum, epicentrum, seismologi, bisa dibaca dan dipahami ya. Silakan. Klasifikasi berdasarkan kedalaman hiposentrumnya, yaitu gempa bumi ada dalam, menengah, serta dangkal. Kalau ini berdasarkan jaraknya, ada lokal, jauh, atau sangat jauh, ya. Tanda-tanda terjadi tsunami. Nah, tanda-tanda ini kamu harus memahaminya. Air laut yang surut secara tiba-tiba, nah, itu adalah ciri dari mau terjadinya tsunami, ya. Kemudian bau asin yang sangat menyengat. Dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras. Batas horizon antara lautan dan langit tidak terlihat jelas, ya. Kemudian dapat terjadi gempa. Biasanya akan muncul gelembung-gelembung gas pada permukaan air dan membuat pantai terlihat seperti mendidih. Nah, ini adalah gejalanya. Kondisi normal, nah, air ini dengan daratan. Kemudian ketika terjadi tsunami pada saat gempa, nah, dislokasi di laut, kemudian adanya di daratan merasakan getaran gempa. Nah, kemudian terbentuknya tsunami atau gelombang-gelombang air ini. Kecepatannya itu 800 km per jam untuk menyapu daratan. Pertama-tama itu air di dekat daratan surut. Nah, kemudian kembali lagi ke daratan hingga gelombangnya tinggi dan memporak-porandakan daratan. Nah, setelah dia ke daratan, dia akan kembali lagi ke laut. Jadi akan menyapu sebuah daratan ini. Itu adalah tsunami. Oke, gempa bumi. Gempa bumi. Nah, mitigasi itu adalah mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Itu ada 3 di dalam gempa bumi: sebelum gempa, saat gempa, serta sesudah gempa. Nah, sebelum terjadi gempa, misalnya, kunci utamanya adalah kamu harus mengenali apa yang disebut gempa bumi itu dulu. Apa sih gempa bumi itu? Tadi kan kamu sudah paham, ya. Kemudian kenali lingkungan kamu di daerah kamu itu apakah rawan gempa atau tidak. Kemudian persiapan rutin pada tempat kamu, di lingkungan kamu atau tempat kerja kamu atau tempat adaptasi kamu di rumah, ya, atau daerah-daerah lingkungan kamu. Penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi. Nah, ini kamu harus tahu nih, ketika gempa bumi itu pasti ada material yang akan berjatuhan saat terjadi gempa. Nah, jika kamu berada di dalam bangunan, lebih baik kamu berlindung diri, misalnya di bawah meja atau di bawah tempat-tempat yang aman. Kemudian jika berada di luar,
kamu harus berlari ke tempat daerah yang terbuka, tidak boleh ada di dalam gedung. Kemudian jika kamu ada di mana nih, di dalam mobil misalnya, kamu harus keluar. Atau misalnya kamu ada di pinggir pantai, nah kamu harus menjauhi pantai atau laut tersebut ya. Sesudah terjadi gempa, nah jika kamu sudah terjadi gempa, kamu di dalam bangunan itu harus keluar dan masuk dengan tertib, tidak boleh berdungsek-dungsek. Nah, kamu harus tertib ya, jadi nggak boleh berebutan atau bergesekan dengan orang lain. Kemudian periksa lingkungan sekitar kamu, misalnya apabila terjadi kebakaran, kamu ngecek sikring ya kan, sikring listrik, kemudian kebocoran gas, nah kamu cek alat-alat dapur kamu dan lain-lain. Kemudian jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa, karena biasanya memungkinkan masih ada reruntuhan yang akan dapat mencelakai kamu. Dan jangan berjalan di daerah sekitar gempa, kemungkinan bisa terjadi gempa susulan. Nah, ini adalah gunung api. Terbentuk akibat adanya pergerakan antar lempeng. Saat meletus, gunung berapi mengeluarkan material-material yang terdiri dari lava, kemudian debu vulkanik dan gas. Nah, magma adalah batuan pijar meleleh yang terdapat di dalam perut bumi. Lava adalah magma yang keluar dari gunung berapi saat terjadi letusan ya. Erupsi adalah naiknya magma ke permukaan bumi. Kawah yaitu lubang melingkar di daerah puncak gunung berapi akibat dari gunung Merapi tersebut meletus ya. Aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api yang terkenal adalah cincin api Pasifik. Ya, lanjut. Nah, cincin api Pasifik yang mengitari Samudra Pasifik. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan gambar tersebut, ternyata Indonesia terletak di dalam cincin Pasifik. Akibatnya Indonesia banyak terbentuk gunung api. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Gunung api tersebut membentuk sebuah barisan membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia. Rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Kepulauan Maluku ya, seperti gambar di sini. Kemudian ini adalah persebaran gunung api di Indonesia. Nah, ini yang berwarna merah seperti ini adalah gunung-gunung api yang berada di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi, baik yang aktif maupun yang dorman atau tidur. Gunung api aktif merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek. Salah satu contohnya adalah Gunung Merapi. Sejak tahun 1000 Masehi, Gunung Merapi telah meletus sebanyak 80 kali. Gunung api dorman adalah gunung api yang tidak terdapat aktivitas vulkaniknya dalam waktu yang lama. Akan tetapi gunung tersebut dapat meletus waktu-waktu. Salah satu gunung api dorman di Indonesia adalah Gunung Sinabung yang hingga September 2015 erupsinya belum selesai. Gunung Sinabung terakhir kali meletus pada tahun 1600 Masehi, kemudian tiba-tiba aktif lagi pada tahun 2010 dan meletus kembali pada tahun 2013. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi terus-menerus mendorong magma ya. Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius akan meleleh batuan di sekitarnya. Akibatnya terjadilah penumpukan magma. Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Maka terjadilah erupsi.
Magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung api. Energi yang tersimpan tersebut dilepaskan dalam bentuk ledakan dan semburan yang kuat saat erupsi. Vulkanisme, segala proses yang berhubungan dengan penyusupan magma, baik yang sampai permukaan bumi atau tidak sampai ke permukaan bumi, ya. Material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Letusan gunung berapi akan mengeluarkan material padat berupa batuan, mineral dari dalam bumi. Hasil lainnya dari letusan gunung api adalah lava dan lahar. Lahar merupakan lava yang telah tercampur dengan batuan air dan material lainnya. Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas loh. Gasnya sangat beracun, yakni ada gas hidrogen sulfida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Makanya ketika terjadi gunung meletus atau vulkanisme, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu harus dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Selain material tersebut, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas, aliran piroklastik atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama wedus gembel. Awan panas merupakan hasil letusan seperti awan yang mengalir bergulung. Awan panas terdiri atas batuan pijar, gas panas, serta material lainnya. Awan panas memiliki suhu mencapai 700 derajat Celcius. Awan panas ini mengalir menuruni lereng gunung api dengan kecepatan mencapai 200 km per jam loh. Nah, letusan gunung berapi memiliki daya penghancur yang besar. Material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik dapat merusak segala sesuatu yang dilewatinya. Nah, kamu perlu mengetahui bahwa letusan gunung berapi sangat berbahaya bagi kita ya. Hampir tidak mungkin menghindari kerusakan saat terjadi gunung meletus. Untuk mempermudah membaca aktivitas gunung api dan proses evakuasi, dibuatlah tingkatan isyarat atau syarat gunung berapi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ISDM. Membedakan status gunung api menjadi 4 tingkat. Level terendah adalah status normal dengan warna isyarat hijau. Tingkatan level paling tinggi adalah status awas dengan isyarat warna merah. Ini bisa dilihat di sini ya. Silakan dipahami. Dan jika kamu tinggal di daerah dekat gunung api, maka kamu harus dapat membaca alam sebagai petanda gunung tersebut akan meletus. Gunung api akan meletus memiliki tanda-tanda yang dapat kamu pelajari. Di daerah gunung api yang akan meletus akan memiliki suhu yang terus meningkat. Akibatnya, air dari sumber air pegunungan menjadi hangat dan beberapa sumber air dapat mengering. Suhu di daerah pegunungan berapi yang terus meningkat akan menyebabkan tumbuhan yang hidup di daerah tersebut menjadi layu. Gunung yang akan meletus akan menimbulkan suara gemuruh. Selain itu, gempa kecil yang terjadi terus-menerus di sekitar gunung api juga merupakan tanda bahwa gunung tersebut akan meletus. Kita juga dapat memprediksi bahwa gunung api akan meletus dengan melihat perilaku hewan yang tinggal di gunung. Jika hewan yang tinggal di atas pegunungan mulai bermigrasi turun gunung, biasanya pertanda bahwa gunung akan meletus. Jika kita sudah mengetahui gunung api akan meletus, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengungsi ke tempat yang lebih aman atau mengevakuasi ke titik yang lebih aman. Selain petanda alam di atas juga, kamu juga harus mengikuti arahan dari Pusat Vulkanologi ya dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, ini dia mitigasi bencana Gunung Merapi, silakan dibaca. Terakhir ada hidrosfer. Apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer adalah lapisan air atau semua bentuk air yang ada di bumi ya. Nah,
70% permukaan bumi terdiri atas air yang tersebar di daratan, lautan, udara, dan di lapisan dalam perut bumi. Sebaran air di bumi ada laut, lapisan es, air tanah, kemudian air tawar serta atmosfer. Air yang ada di bumi memiliki siklus hidrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus-menerus ya. Dan ini adalah siklus air yang harus kamu ketahui. Nah, ini adalah cadangan air tanah, ini adalah cadangan air laut. Nah, air laut melakukan penguapan atau disebut dengan kondensasi. Bergesekan dengan awan atau titik-titik air akan menghasilkan hujan. Nah, di sini ada cadangan dalam bentuk es atau salju. Ya, kemudian ada cadangan air di atmosfer juga ya. Banjir. Nah, ini adalah aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan ya, meluapnya itu menyebabkan banjir itu tingginya curah hujan, sistem pengelolaan lingkungan buruk, dan perilaku manusia dalam membuang sampah sembarangan misalnya. Kemudian ada dampak banjir yaitu kerusakan fisik, korban jiwa, kontaminasi air yang bersih, sampai dengan kerugian ekonomi. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap kalian jangan patah semangat karena bakal ini memang panjang. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat sampai akhir pada bab ini.